Oke, tadi apa tadi? Fungsi ya? Fungsi itu sederhananya itu kumpulan dari code. Jadi kita ngumpulin beberapa code dijadiin satu fungsi yang nanti kalau kita mau manggil seluruh atau kumpulan code tadi cukup manggil nama fungsinya doang. Jadi kalau diibaratkan fungsi itu sederhananya kayak kalau kita mau buat nasi goreng. Nasi goreng itu nama fungsinya. Tapi cara buat nasi gorengnya gimana? Nah, itulah dalamnya itu code-code-nya. Jadi kalau kita mau buat nasi Oh, goreng kan ya ada bumbunya, ada apa itu namanya? Nasinya ya kan, kemudian bagaimana cara ngeblend bumbunya. Nah, semua tahapannya dikumpulin jadi satu namanya fungsi. Sama oh kayak tadi itu ya. kayak ngegabungin kode ya? Yes, bener. Jadi kalau kita mau manggil code itu cukup panggil nama fungsinya doang. Kalau yang Oh, kemarin-kemarin kan oke. kita code-nya kan bener-bener mulai dari yang ini ya, satu-satu ya, print, input, while, di looping. Kalau Eh, misalnya di looping nanti ketemu, nanti if-nya apa. Nah, kayak gitu. Kalau sekarang kita akan coba mengumpulkan code-code yang sekiranya bisa dipakai langsung. oh, Kebayang oke nggak? oke. Jadi ibarat sederhananya Iya kayak iya. ya tadi. Bayang ya. Jadi sama Ya, kayak kayak kalau teman-teman misalnya fungsi lalu lintas, lampu lalu lintas. Nah, itu kalau dia misalnya if merah itu ngapain, if hijau ngapain dan sebagainya itu jadiin satu, panggil aja namanya lampu lalu lintas. Nah, nanti kalau kita mau masuk ke itu tadi, mau manggil lampu lalu lintasnya, mau manggil fungsi dari lampu lalu lintas itu tinggal kasih nama aja. Misalnya lantas. Kita panggil fungsi lantasnya. Nanti kita akan coba demo deh biar lebih clear seperti apa. oke oke masuk Sir, masuk masuk. Masuk ya. Nah, Iya, bentar. Sebenarnya untuk yang kita sebelum masuk ke bagian fungsinya ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai loopingnya dulu yang kemarin? Kita belajar perulangan kan? Aman ya loopingnya ya? Karena nanti ini terus nyambung ya. Mulai dari kita belajar pertama print sampai ke loop masuk ke fungsi itu terus nyambung. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, dikelirin dulu nih konsep dasarnya. Kalau konsep dasarnya udah aman, baru kita menginjak ke fungsinya. Aman ya? Coba aman Mister, Sir. aman ya? Ya, Oke, kalau aman, Mister akan coba masuk ke bagian materinya ya. Kita materinya semoga nanti clear semuanya ya yang dimaksud dengan fungsi. Kita slideshow dulu. pusat otomatis kan? Yes, pusat otomatis. Kalau yang di ininya, apa itu namanya di course-nya, benar nggak sih? Oke. Mulai dari pusat otomasi itu, pusat otomasi 2 gitu kan ya, sama tugas tambahan. Nanti kalau Oh, teori di bagian terakhir itu akan selalu ada modul. Nah, ini ntar kalau teman-teman mau ini, mau lihat modulnya ini di mana, materinya lihat aja di bagian gambar modul itu. Nanti isinya sama, kurang lebih. Oke, sekarang tujuan dari fungsi ya. Kalau tadi kan sederhananya udah kebayang ya, fungsi itu seperti apa. Tujuannya apa? Jadi kalau tadi misalnya kita mau buat nasi goreng, cukup panggil aja nasi goreng. Nah, nanti dia akan langsung mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, sederhananya kayak gini, misalnya kalau kita buat fungsi nasi goreng tadi, misal contohkan, jadi tahapan pertamanya apa? Ambil nasi. Kan kode sendiri tuh, misalnya print ambil nasi. Kemudian print ambil bawang, print ambil cabai dan seterusnya dikumpulin. Jadilah akhirnya yang namanya nasi goreng. Nah, kumpulan-kumpulan tadi itulah yang nanti kita akan otomasi namanya. Kita panggil dengan fungsi nasi goreng. Nah, jadi selesai, nggak perlu kita ngetik satu-satu lagi. Jadi kalau kita setiap mau manggil, mau buat nasi goreng, kita panggil aja nasi goreng, nanti langsung jadi. Nasi goreng langsung jadi. Jadi nggak perlu lagi kita ngetik lagi dari awal. Nah itu kalau di dalam pemrograman namanya dry. Don't repeat yourself. Jadi itu memang singkatannya kayak gitu. oh jadi kita udah nggak perlu ngetik-ngetik sampai detail lagi ya Sir Nggak ya? perlu, cukup sekali disimpan dalam fungsi nasi goreng tadi. Nanti kalau kita butuh fungsi tadi nasi goreng, kita panggil. Nah, sekarang Oh, kita coba kenapa? contohin Oke sederhananya oke ya. oke oke. Kita Kenapa masuk nggak dikasih tahu dari awal Sir? apanya tuh? Fungsi ini, Oh, fungsi nah, Sir. biar kejutan dong. Kejutan biar gitu tangan kita sebelumnya pegel Kak Sir nih.
Ya, tapi untuk membuat fungsinya ya teman-teman itu harus mulai clear dulu dari dasar. Kalau dari dasarnya nggak belum ini belum ketemu dasarnya apa, printnya seperti apa, nggak buat fungsinya seperti apa, ya nanti kan nggak jadi fungsinya kan, Iya, ya iya. kan? Nah, jadi logiknya itu sebenarnya kita mau ngarahnya ke situ. Nah ini tadi Mister udah share screen belum ikutnya? Oke, udah share screen ya. Nah, terus bagaimana penulisannya Mister Fungsi? Sederhana. Fungsi itu penulisannya kayak gini. Di depannya itu selalu ada operatornya namanya def. Def itu selalu ada. Itu untuk mendefinisikan fungsi. Definisi, definition. Ini def. Tulisannya kayak gini ya, nggak usah dipanjangin. Definition nggak usah. Def gitu aja. Penulisan code-nya. Kemudian aturan kedua apa? Nama fungsinya apa? Contohnya misalnya kayak gini. Nasi goreng. Ini nama fungsinya. Nama fungsinya bebas. Mau apapun. Tapi jangan ada spasi ya. Jangan ada spasi kayak gini. Error. Pakai underscore atau kalau enggak dia pakai tanda strip gini boleh. Tapi biasanya best practice-nya itu dia menggunakan underscore kalau dia terdiri dari dua kata. Namanya snake case ini. Istilahnya di dalam dunia pemrograman snake case. Kemudian dikasih kurung buka kurung tutup. Titik dua, jangan lupa. Ini di bagian pertamanya, di bagian permulaan ketika kita mulai menuliskan fungsi. Kemudian di dalamnya, nah ini ketika di enter, lihat ketika ada titik dua, di enter, saat di bagian operatornya ini benar penulisannya, maka dia akan otomatis masuk satu tab gini. Kan ada jarak nih. Nah, dia akan langsung masuk di satu tab. Sekarang coba kalau Mister misalnya hilangkan titik duanya, Mister enter, dia nggak akan masuk ke satu tab karena dia dianggap bukan fungsi. Jadi ini pasti error nih kalau kayak gini, karena titik duanya hilang. Jadi ini hati-hati, titik dua tuh selalu ada. Sama kayak kalau kita nulisin apa? While, if, ya kan ada titik duanya. Else, elif, selalu ada titik duanya. Jadi ini penulisan fungsi seperti ini. Wajib kayak gini. Jadi def, nama fungsi, kemudian kurung buka, kurung tutup, titik dua, baru di enter. Ketika dia benar penulisan di awalnya, maka dia akan langsung otomatis masuk satu tab. Nah, di dalam inilah yang tadi Mister bilang tinggal didefinisikan. Contohnya kayak tadi ya, print nasi, ambil nasi putih. Kemudian lagi print ulek bumbu. Misalnya ya. Print, ini langkah-langkahnya nih misalnya. Campur nasi dengan bumbu dan seterusnya gitu ya. Nah, misalnya di sini print dan seterusnya. Nah, ketika kita selesai, ini kan kumpulan code nih. Dan kumpulan code-nya nggak cuma print ya, ini contoh sederhana aja nih. Bisa jadi if, bisa jadi input, bisa jadi while, dan seterusnya. Itu fungsi dari isian dari code-nya fungsi. Nah, cara manggilnya gimana? Masuk ke dalam seperti ini. Ini adalah main code-nya. Jadi Mister kasih tanda ya, main code. Kalau ini tadi fungsi, function. Ini adalah function. Function itu selalu diawali dengan def. Jadi kalau teman-teman ketemu di depannya def, itu adalah function. Kondisi sekarang adalah function. Kemudian cara manggilnya gimana? Kita pergi ke kita enter ke bagian bawah, kita kasih jarak ya, satu enter, satu spasi. Ini sebenarnya nggak pakai jarak pun juga boleh, nggak ada masalah. Cuman lebih mudah terbaca dikasih jarak aja. Kemudian mulai dari pojok kiri, nempel ke garis ini ya, ke garis ini nempel. Itu manggil main code-nya, termasuk ke main code-nya. Jadi manggilnya seperti ini. Nasi goreng, kurung buka, kurung tutup. Kalau Mister manggil kayak gini, ini kan ambil manggil nama fungsinya ya. Nggak perlu titik dua ya, cuman nama fungsinya aja ditambah dengan kurung buka, kurung tutup. Maka yang akan muncul adalah kumpulan code yang baris 3 sampai 6. Kalau kita running, tuh. Jadi kan? Nah, yang Mister maksud tadi dry, don't repeat yourself tadi, ketika kita suatu saat misalnya kita ngeprint lagi. Mister. Ya. Nggak jadi Mister, tadi lag sedikit. Oke, sekarang udah aman? Aman-aman. Aman ya. Oke, sekarang kita misalnya kasih batas ya, biar kelihatan.
Yang nasi goreng pertama yang mana, nasi goreng kedua yang mana. Sama dengan dikalikan 100. Kemudian Mister tiba-tiba saat kita mau ngetik nih, banyak kok butuh lagi fungsinya ini. Mister nggak perlu lagi copy ini. Kalau dulu kan kita masih sistemnya, kalau kita ngeprint ini ya di copy aja lagi ditaruh bawahnya. Sekarang Mister cuman panggil aja lagi. Kayak gini. Nanti dia akan muncul seperti ini, tapi ada 2 cara nih. Nah, ini fungsi pertama, yang nasi goreng baris ke-9. Fungsi kedua, baris ke-11. Kebayang ya? Jadi bayangin kalau kita code-nya itu ini ada banyak ratusan, kita nggak perlu lagi ngopi ini satu per satu. Kalau dulu kan kita caranya masih seperti ini nih. Ini cara lama ya. Cara lama. Cara lama sebelum pakai function. Kita butuh seperti ini print-nya. Kemudian kita kasih print ini. Pembatasnya baru kita copy lagi dan seterusnya. Nah, bayangin kalau ini sampai ratusan, berarti udah ada 200 baris yang kita buat. Padahal kita bisa kumpulin ke dalam satu fungsi untuk mendapatkan seperti ini. Nah, ini kalau di running ya, cara lamanya nih akan sama bentuknya kayak gini. Mister komen dulu. Mister akan running yang cara lama kita. Pakai copy-copy. Tuh, sama kan bentuknya? Ambil nasi putih, ini semuanya. Nah, karena ini sama, bisa kita jadikan fungsi. Jadi nanti kalau kita butuh ini lagi, yang di bagian keduanya, kita tinggal panggil aja nama fungsinya. Sampai sini, kebayang dulu nggak yang dimaksud dengan fungsi? Nah, baterainya habis. Mister, Yap, baru kali ini kepalaku masuk, Sir. weh. Beneran masuk, ini udah masuk logiknya, udah masuk nih logiknya nih, Sir. Ada ya Dari logiknya ya. kemarin kagak, Sir. Wah, aku ngerti sekarang. Ngerti ya? Cara gampang ini, cara gampangnya kesukaan ini. Nah, makin ke depan sebenarnya code itu makin gampang. Kenapa? Karena kita udah punya basicnya nih. Karena nanti di depan itu di bagian tingkat, kalau nanti teman-teman ingin lanjut terus ya ke depannya sampai ke bagian advance-nya, intermediate-nya dan sebagainya, itu kita akan kebanyakan itu menggunakan yang namanya modul. Ini ngomongin lanjutannya ya. Ketika nanti ke depan terus lama-lama nanti kita mengenal yang namanya modul. Modul itu dalam satu fungsi gini, ini udah bisa menghandle input, menghandle looping, menghandle apapun. Jadi kalau kita butuh kayak contohnya deh, misalnya kalau yang ada di yang agak kompleks ini kalau teman-teman udah belajar ini belum ya? Udah belajar statistik belum? Matematik. Sudah. Menghitung Sudah. rata-rata gitu-gitu loh. Sudah. Nah, itu. Sudah. Rumusnya gimana? Kan satu-satu ditambahin, habis itu dibagi dengan total gitu kan? Iya. Nah, kalau pakai modul, cukup ngetiknya kayak gini. Ini contoh modulnya ya. Average kasih ini kumpulan datanya misalnya 100 100. Udah jadi nanti rata-ratanya 100. Kayak gitu doang. Gampang lama-lama nanti di Python itu. Kalau teman-teman udah clear dulu ya data-datanya dulu, basic-basicnya. Jadi nggak perlu kita kayak Mister. Kenapa? Ini dulu saya pernah mikir sih udah ini tuh Python susah banget, ternyata kalau udah sekarang nih gampang ini udah bener. Oke, Dari mantap. dulu kayak kasih tahu. Jadi memang apa ya? Karena memang gini, kalau di Python ini selain juga dia menggunakan bahasanya mirip seperti bahasa sehari-hari bahasa Inggris ya, kayak average, kemudian misalnya apalagi sum, menjumlahkan dan sebagainya. Itu tuh kita juga memang pada saat di belajar Python butuh yang namanya basicnya supaya apa? Ketika nanti teman-teman mau memodifikasi modul, jadi modul tadi itu bisa dimodif nanti ke depannya. Kalau aku pinginnya nggak dibagi, cuman nggak dibagi doang, Mister. Ada rata-rata tertimbang. Misalnya nih, jadi rata-rata tertimbang itu setiap nilainya dikalikan dengan suatu nilai tertentu. Itu nanti kalau matematik ya, kita ngomongin matematiknya ya. Atau ada nanti kita ngomongin mengenai, biasanya kalau udah di Python dengan menggunakan modul itu kalau kita bekerja di pengolahan data tuh. Ntar ada Pandas, kemudian kalau kita ngomongin game, ada Pygame. Nah, game itu nanti supaya dia bisa jalan animasinya, kita nggak satu-satu code-nya, kita gunakan code.
Kita gunakan modul maksudnya. Kok jadi code. Kita gunakan modul yang kayak tadi. Jadi kalau kita mau running, misalnya kita mau ngapain ya kalau di dalam PyGame ya, yang dia cuma satu code harusnya satu baris. Oh ini, ketika kita mau menggerakkan karakternya, kita cukup panggil yang namanya gini, update. Udah, jadi dia update nanti. Posisinya akan kayak bergerak gitu. Di depannya ada nama kelasnya, kemudian di belakangnya ada metodenya. Update, metode itu fungsi. Nah, itu gambarannya ya, gambarannya. Nanti makin seru kok. Jadi kalau teman-teman, makanya tadi Mister menyampaikan dari awal kan Mister ngomong, kalau teman-teman ada yang bingung di bagian dasar, karena yang susah itu sebenarnya kalau di bahasa pemrograman apapun, itu lebih ke arah memahami konsep dulu. Kalau konsepnya udah dapet, mau diputar kayak manapun, teman-teman bisa ikutin. Apalagi sekarang udah banyak alat bantunya ya, mau teman-teman resource-nya dari dokumentasinya langsung, dari internet, dari AI, ChatGPT, ada Copilot, ada Gemini, ada apalagi sandboxing dan sebagainya. Nah, itu bisa belajar dari situ. Bisa bisa coding bareng-bareng, debugging di situ bareng-bareng. Oke, sampai sini clear ya berarti ya untuk yang function sederhana dulu ya. Oke, kalau clear Mister mau back dulu ke sini. Nah, ini adalah contoh yang tadi Mister sampaikan. Ini kalau dilihat dari print ini, ada yang berulang nggak? Yang berulang kan ini kan ya? Pusat Nama sukses kelas sama sampai grup. grup. Yes. Nah, inilah dijadiin fungsi. Tinggal nanti kita looping. Gini, For bayangan. I in range. Kebayang ya? Bayangannya kayak gini. Jadi, kalau ini tadi kan kita satu-satu nih. Cara lama kita hapus ya. Ini udah nggak relevan lagi Tua. dengan ilmu kita. Tua. Jadi kalau kita mau buat nasi goreng di print berapa kali yang kayak gini, kita cukup buatnya itu gini. Ini kita gabung dengan for i in range 5 kali. Jadi kita masukin ke dalam body loop-nya si for. Jadi kita ulang ini sebanyak 5 kali. Dah jadi. Ya kan? Bayangin ya, daripada kita ngetik ini atu-atu, kita jadiin fungsi aja. Udah jadi. Wes gampang, Ya kan? gampang. Aduh, dari dulu kayak Mister biar seneng gitu, Sir. Ya kan harus tahu, tapi harus tahu dulu nih basicnya. Jadi kalau nanti mau teman-teman, nah fungsi ini yang kayak gini, Mister contohkan adalah custom function namanya. Nah di kita itu sebenarnya dari awal itu juga yang namanya kayak gini, print, ini adalah fungsi sebenarnya. Ini fungsi untuk mencetak suatu output. Ada juga yang input, ini fungsi. Nah fungsi-fungsi kayak gini, ini fungsi built-in yang udah tersedia, fungsi dasar. Fungsi dasar tersedia di Python. Nah, kalau kita butuh, nah kita kan butuh modifikasi kan. Nah, kalau kita mau butuh modifikasi ya kita harus tahu dulu kan dasar-dasarnya. Apakah kita nanti mau masukin input juga atau cuman di looping atau bagaimana dan seterusnya. Nah, itulah tujuan dari kita belajar basicnya. Oke ya, jadi ini gampang kan jadinya yang harusnya banyak code-nya jadi cuman code-nya itu ini ditambah sama fungsi kita. Udah kelar. Mau ngeprint berapapun jadi. Oke, nah sekarang balik ke sini. Udah mulai makin ini ya, makin asik ya. Nah, ini itu kalau direplikasi yang kayak tadi, ini kan berarti kan pusat sukses sampai grup ini diulang 2 kali berdasarkan input nih. Ya kan? Bayang ya, berarti kan ketika user masukin angka 2 di enter maka akan muncullah ini sesuai dengan jumlahnya. Sama, ini juga bisa dibuat kayak gitu. Jadi range-nya ini yang 5 ini dibuat sebagai input dari user. Repetisi sama dengan input banyaknya titik 2 kita kasih yang ini kan harus integer ya, berarti kita convert dulu nih ke integer, set, kemudian kita kasih repetisi. Saat kita running pertama kali kita akan ditanya mau repetisi berapa, 2, enter, jebret, 2 keluar. Widih. Ya kan? Ya, enak gitu. Ini nih enak nih. Berapa? 5 keluar. Iya. 100, Sir. 100 juga keluar, cuman ke bawahnya Waduh. panjang.
Tapi Waduh, boleh cepet boleh. kalau program 100 Mas, cuma 100 doang. Kalau yang bentuknya bukan 1 platform, juta. kalau bentuk ngeheng karena ini Bentar, pakai Sar. platform nih. Kalau pakai yang modelnya Oh, seperti Visual Studio Code ya bagi yang teman-teman yang udah pernah pakai Visual Studio Code, itu kalau kalau masih kondisinya ratusan ribu, itu masih dibilangnya kecil, di memori nggak terlalu berat. Nah, baru nanti kalau udah jutaan ke atas, nah itu kita pakai namanya Pandas. Itu lebih Pandas. enteng lagi, itu nama modul. Nama modulnya modul Pandas namanya. Jadi kalau kita mau memproses data itu pakai Pandas itu lebih cepat. Jadi di Pandas, kandas. ya Pandas, panda kayak tulisan panda kayak gini tulisannya Iya, Panda. panda. Pandas, tapi kayak kayak kandas, Sir. Dikandas Nah, semua. ya kayak gitu lah ya. Ntar ini akan dipelajari sedikit demi sedikit oleh teman-teman nanti. Nah, balik lagi ke sini ya, balik lagi ke sini. Nah, nanti yang akan kita pelajari seperti itu. Nah, ini kan contohnya mirip daripada kita nulisnya kayak gini, tulis aja di bagian dalam bentuk function yang tadi Mister contohkan. Oke, Hmm. itu yang functionnya. Kemudian aturannya tadi ya, harus membuatnya kayak tadi ada def depannya, nama fungsinya, kemudian baru isinya. Isi fungsinya apa? Nah, ini tadi yang Mister sampaikan adalah fungsi built-in-nya. Jadi fungsi yang sudah disediakan oleh si Python-nya. Oke, kemudian apa lagi ya? Ini masih kita belajar yang function sederhana dulu. Sir, mau nanya, Sir. Yap, kenapa tuh? Kalau itu kan pakai function kan itu bisa diulang-ulang. Kalau mau apa sih kayak gituin resep gitu, nanti ngulangnya kayak gimana printnya? Kalau yang maksudnya resep gimana nih? Ini kayak resepnya itu kan baris 1 nih resepnya kayak gini, baris 2 beda gitu. Fungsi dalam fungsi maksudnya atau gimana? Iya. Fungsi dalam fungsi. Kayak ini fungsinya itu di dalamnya kan ada print nih. Mm-mm. Nanti kita kelihatannya itu kan satu bahan nih, bahannya contohnya kayak gini nih 3 telur sama kubis nih contohnya. Nah, Tapi baris keduanya di print-nya tuh beda lagi gimana tuh, Sir? itu tergantung dari ininya ya, tergantung dari code-nya. Nah, ini mungkin masuk ke sini nih ya. Siapa tahu nanti menjawab. Jadi di dalam fungsi itu ada yang namanya parameter. Kita balik lagi ke sini. Parameter itu seperti ini. Ada tulisan di dalamnya yang di dalam kurung. Jadi, back ke bagian contoh programnya. Ini kan tadi Mister ada bilang harus menuliskan kurung buka kurung tutup seperti ini kan ya. Ini Ya. isinya itu bisa berupa namanya parameter. Sebenarnya itu bentuknya kayak variabel. Jadi ini bisa dipanggil atau bisa di setup pada saat kita manggil di main code-nya. Nah, ini misalnya Mister mau buat di sini tadi misalnya ya, nasi goreng yang pertama pakai ini apa tadi? Lauk sama satunya lagi telurnya berapa? Kemudian di sini misalnya nanti isi ada bahannya, baris ketiganya print lauk, kemudian di sini nanti dan seterusnya ini ya Mister ganti banyaknya, koma telur, banyaknya telur. Jadi pesanannya misalnya telurnya 2 bang, atau telurnya 4 bang, gitu misalnya ya. Nah ini lauknya bisa pakai ayam dan sebagainya gitu, bisa beda-beda. Nah terus, misalnya nih kita mau buat, kita hapus dulu yang repetisinya, kita buat sederhana dulu. Pakai yang ini. Misalnya pesanan pertama nih, Mister nih ketemu lagi jualan gitu ketemu Farel pesen, Mister nanti buatin nasi goreng dengan lauk ayam, mana tuh? Ayam, kemudian telurnya 4. Ayamnya string ya, karena ini tulisannya. Kemudian ketemulah Evan pesen lain lagi, pakai apa? Ikan, telurnya 2. Saat ini di print, maka dia akan menyesuaikan dengan kondisi yang dia pesan tadi. Yang bagian ini, lauk sama telur, itu akan menyimpan nilai-nilai yang ada di argumen ini. Nanti kan Mister jelaskan. Kita coba lihat outputnya dulu. Bagian atas baris kedua, baris 1, 2 itu sama. Tapi giliran baris ketiga beda. Ini ayam, ini ikan. Nah, Nah, ini nih yang aku maksud nih. ya bener Ini ya. Yang nih. ini yang dimaksud ya. Nah, terus lihat di Iya, iya. bagian keempatnya sama, ya kan bumbunya kan sama kan? Telurnya beda sesuai pesanan. Ada 4 punya Ya. Farel tadi. Yang punya Evan cuma 2 banyaknya telur. Sir, Yes, kenapa tuh? lapar, Sir. Hah? Lapar.
Nah, seperti itu ya. Nanti kita goreng nasi goreng semuanya lah ya di rumah. Banyak kali telurnya, Sir. Ya nggak apa-apa kan Iya, sehat ya kan telur. protein kebanyakan nggak baik, Sir, nanti Oh gitu ya. digendut. Tapi suka telur soalnya. Lah, bilang. Oke, kita langsung Oke, balik lagi coba ke sini. dulu. Nah, jadi ini yang tadi Mister sampaikan. Ketika kita balik lagi ke sini ya, Mister akan coba fokus ke sini. Kalau fungsinya tadi kan udah clear ya. Ketika kita mendefinisikan parameter, ini namanya sebutannya parameter. Tapi sifatnya kayak kalau kita menentukan variabel. Kan variabel kan menentukannya kayak gini ya, kalau variabel biasa. Lauk sama dengan ayam gitu kan. Nah, kalau di parameter cukup kita tentukan dulu nama variabelnya apa. Ini kan variabel. Jadi di sini kalau dalam fungsi sebutnya parameter. Parameter 1, parameter 2, berada berapa banyak Mister yang bisa di setup? Tak terbatas. Mau 100 pun ya nggak masalah. Cuman biasanya nggak sampai sebanyak itu. Kenapa? Karena tujuannya lebih ke arah pembacaan code-nya. Semakin banyak parameter, maka kan ini semakin panjang nih. Maka akan semakin ribet. Biasanya dipecah lagi nanti. Itulah nanti yang tadi Mister nyampein tuh, sedikit Mister spill tadi. Fungsi dalam fungsi. Tapi nanti yang ini dulu, yang ini dulu. Misalnya kita buat ya parameternya cuma 2 aja dulu gitu ya. Tapi kalau batasannya nggak ada ya, nggak ada. Mau dibuat 100 pun juga nggak ada masalah. Program tetap bisa menjalankan. Nah, biasanya kalau posisinya udah banyak kayak gitu, kita yang nanti namanya jadi quarks. Jadi argumennya itu kumpulan dari beberapa parameter. Oke, balik ke sini. Ini parameter, ada 2 parameter. Sifatnya, kalau parameter ini ada, maka saat kita manggil fungsi, ada argumen. Ini namanya argumen. Yang ada di dalam kurung buka kurung tutup, itu namanya argumen. Yang print ini, tulisan campur nasi dengan bumbu, ini juga argumen namanya. Semua yang ada di dalam kurung buka kurung tutup, itu namanya argumen. Oke, nah pasangannya parameter, karena kita ngomongin function nih sekarang, function custom function ya ini namanya. Kalau ini ada 2 parameter, maka wajib ada 2 argumen. Argumennya tujuannya apa? Sama kayak gini. Jadi lauk itu didefinisikan apa sih? Sama kayak gini. Lauk ini didefinisikan apa sih? Ayam. Urut bacanya ya, nggak boleh nggak urut. Kalau ini kebalik gimana, Mister? Bisa, tapi jadi bug. Ini misalnya kayak gini. 4 ini ayam. Padahal ini lauk nih ngarahnya ke yang pertama itu adalah lauk kan, yang kedua telur. Error nggak? Nggak error kalau dia cuma ngeprint doang, tapi jadi bug nih lihat. Masa ulek bumbu habis itu lauknya 4, banyaknya telur ayam. Jadi hati-hati. Bisa kemungkinan bug juga loh function. Makanya dari awal Mister menyampaikan pahami dulu algoritma, baru kita buat code-nya. Hati-hati. Balik ke sini. Nah, jadi argumennya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ini mendefinisikan 2, argumennya juga harus ada 2. Tujuannya apa? Mendefinisikan. Lauk itu diisi apa? Diisi ayam. Telur itu diisi apa? Diisi angka 4. Kalau ini nggak ada, Mister, gimana? Yang terjadi akan fatal error. Dan dia akan memberikan petunjuk. Missing 2 required argument. Missing 2 required argument. Berarti ada yang 2 nih yang belum didefinisikan ya kan? Apa? Lauk sama telur, ya kan? Nih, lauk sama telur. Jadi harus didefinisiin dua-duanya. Balik lagi kayak gini, ayam sama 4. Nah, ini adalah fungsi yang pakai argumen. Argumennya lauk dan telur. Isinya nanti ya, banyaknya telur ada 4, kemudian lauknya 4, lauknya ayam. Kalau kita ngomong di fungsinya, ini kan tadi ngomongnya di main code-nya nih. Saat kita manggil fungsi, maka akan ada argumen. Tapi saat kita buat fungsi, ini namanya parameter. Jadi kalau ada orang bilang, parameter fungsimu berapa? Itu maksudnya pada saat fungsi yang ini ya. Fungsinya. Bukan orang itu nanyain bagaimana cara manggil parameternya. Tapi kalau ditanyain, coba diisi argumennya 4 dan 5. Itu artinya kita mainnya di bagian code utamanya. Kalau ini tidak ada main code-nya, ini kita running, itu error ya. Bukan error. Nggak ada apa-apa. Lihat. Kosong. Karena fungsi ini nggak akan bisa bekerja kalau nggak kita panggil. Jadi kosong. Mengerti, Sir. Kenapa? Mengerti. Udah ngerti ya? Masuk ke otak.
Baru kali ini rasain masuk ke otak, Sir. Fully masuk ke otak ini. Mau Iya, betul ya. bunyi Oke, sekarang biar saya penuh mati Sir, penuh. kenapa gimana? Ada tapi yang kok sekarang malah ada bug-nya, Sir. Kemarin malah harus detail kalau nggak salah. Sekarang malah ada bug-nya, Sir. sekarang ditambahin lagi dong kesulitannya. Kan kemarin cuma detail Hmm. doang ya. Kita belajarnya ke detailing nih. Sekarang detailing plus bug, hati-hati. Aduh. Karena fungsi ini bisa menghasilkan bug kalau salah kita definisiin kayak tadi nih. Padahal yang pertama harusnya lauk, tapi kita masukin angka. Nggak apa-apa, tapi jadi bug. Gitu loh. Oh, game sekelas PS5 aja God of War aja ada bug-nya, Sir. Beuh. Ternyata yang nyiptain bug-nya kita ternyata. Iya, gitu ya. Makanya hati-hati dengan pada saat kita menuliskan code. Patokannya adalah tetap algoritma awal. Ya, algoritma awalnya gimana? Itu jadi patokan kita. Baru nanti kita mulai code-nya. Jangan kebalik. Kita nentuin dulu code-nya, baru kita nentuin algoritmanya. Hati-hati, bisa jadi bug nanti. Oke, balik lagi ke presentasinya. Sepertinya udah clear sih ya. Nanti kita akan coba masuk ke Mister, bagian. Mister, Ya, gimana? saya ingin bertanya, Mister. Boleh, silakan. Ini nomor 5 gimana, Mister? Oh, udah mulai course-nya. Oke. Dan masuk course-nya ya. Kita masuk course-nya ya. Oke, kita masuk course-nya bareng-bareng yuk. Mana ini? Kira saya, Mister, bingung. Wait. Tadi nomor 5 aja udah. Bentar, ini kita refresh dulu. Nah, ini Mister udah masuk pusat otomasi juga. Nomor 5 nomor terakhir dong. Nah, ini dari awal nih. Nomor 5. Kenapa tuh? Baru yang pertama itu. Yang pertama teori bukan? Nah, teori yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu kita coba bahas ya. Nomor 5, Mister. Saya bingung banget, Mister. Iya, wait. Sebentar lagi. Kita cepet kok nomor 5 nanti ini. Nomor 1 dulu deh. Nomor 1 gimana jawabannya? Mana yang benar? Yang tidak memiliki masalah artinya nggak error. Terus dia bisa ditampilin ya. Nggak cuman ini doang, nggak cuman error doang, tapi bisa nampilin sesuatu. Yang mana? Dia lebih dari satu. Yang 4 3 sama 1. Ini punyanya screennya Mister ya, jangan baca yang punyanya teman-teman ya. 4, berarti ya 4 tuh yang mana? Yang ini kan, 4 sama 1 ya. Udah yakin? Salah, Mister. Yang punya Mister. Nah, kalau punya Iya, Mister itu urutannya yang mana? nomor 2 sama 3. 2 sama 3 ya. 2 sama 3. Kalau yang satu salahnya di mana? Itu nilai, nggak ada angkanya. Iya, benar. Ini nggak ada parameternya. Kalau yang nomor terakhir 4, salahnya di mana? Tidak ada jarak. Tidak ada jarak atau indentasi ya. Nyebutnya indentasi ya. Indentasi itu kayak ini loh, ada space ini loh, ada 4 satu kali tab. Jadi kalau kita menuliskan fungsi wajib masuk satu tab. Makanya tadi kalau kita tulisnya udah benar, titik 2-nya ada, semuanya ada namanya, ada kurung buka kurung tutup def, di enter dia akan langsung otomatis masuk satu tab. Oke, nice. Udah ya, aman ya nomor 1 ya. Bantu, Sir. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nomor 2 ini gambar doang. Nomor 2 itu typing. Oh, typing udah. Berarti nomor 3. Mister Mister, tunggu di nomor 3 dulu, ya. Mister. Nomor 5 dulu ya, coba ya. Nomor 5 dulu, Sir. Nomor 3 tadi ini Mister nanti yang udah selesai typing di nomor 2 nanti resen ya, supaya nanti Mister clear. Yang udah sampai nomor 3 yang mana saja. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5 ini sebenarnya ada di bagian contoh sebelumnya nih. Nah, ini kan mirip kayak gini kan. Iya. Mirip. Cuman kita pakai perulangan kan. Ini kan bulu emasnya ada, coba Mister zoom ya. Nah, ini. Bulu emas sampai sama sekolah. Habis lagi bulu emas sama sekolah. Ya enggak? Sama kayak tadi yang Mister contohin enggak di awal? Berarti kita buat fungsinya apa? Coba tapi Fungsinya ini kan, yang udah dia ada di sini. Ini adalah fungsinya. ya. Nama dari kompetisi terdapat di lencana. Berarti kita buat dulu fungsinya. Ini udah dikasih tanda nih. Ini atas ini fungsi. Oh ya, best practice-nya nulis fungsi itu di atas ya. Sebelum kita nulis main programnya. Main program itu di bawah. Oke, kita lanjut. Fungsinya ada nggak? Ketentuannya namanya apa? Fungsi lencana aja deh. Fungsi lencana namanya. Bukannya Ini cetak lencana, Mister. mana ada tulisannya? Gak ada tulisan, gak ada ketentuannya kan? Ya udah boleh. Kasih cetak lencana juga boleh.
Oke, ini ya cetak lencana misalnya. Dia Ya. nanti isinya itu adalah yang ini. Isinya itu yang di tanda petik ini ya, tanda petik. Berarti ini kita print. Belum, Mas. Print, masukin di sini, ya kan? Print lagi, apa tadi? Nama. Ini Nama. underscore-nya harus persis ya. Ada 4 tuh ya. Hati-hati loh, jangan sampai hilang loh. Ini selain detail juga harus tahu bentuknya, jangan sampai kena bug ya teman-teman nanti. Nih, kalau bug itu lebih susah daripada error. Nah, sudah kan? Ini akan yang diulang. Nah, ini fungsinya udah jadi. Sekarang tinggal kita ngapain? Kita susun sesuai dengan algoritmanya. Algoritmanya apa? Masukkan banyak murid, print lencananya, cetak lencananya, kemudian setelah selesai dikasih print selesai, ambil lencanamu. Sama clear ya algoritmanya. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Misalnya banyak sama dengan karena kita nanti akan mengulang sesuai dengan angkanya, berarti kita pakai for i in range ya. Integer input. Oke, itu udah ada yang selesai itu. Udah ada yang masuk nomor 3 nih ya. Oke, dikit lagi. Nomor 5-nya selesai. Banyak, kemudian kita ulang for i in range. Kita kasih banyak. Sama kayak tadi tuh. Baru nanti kita panggil fungsi cetaknya. Cetak lencana. Print terakhir. Ini langkah ketiganya algoritmanya. Selesai ambil rencanamu. Yes. Nice. Udah. Ini kalau ini tulisannya benar, harusnya aman. Banyak muridnya ada 3. Mister, kok saya masih salah, Mister? Betul kan? Mana? Wih, udah Iya, 1, Pak. 2. Oke, udah ada 2. Oke, masih belum siapa nih? Punya Raivan ya? Iya. Itu kenapa yang baris kelima ada print kurung buka kurung tutupnya lagi? Emang ada yang kosong, print kosong, enggak kan? Oh iya, tidak. Yakin, itu jadi bug tuh. Tetap jalan kan, tapi nggak bener. Oke, aman ya. Oke, thank you, Mister. Oke, sekarang bisa balik nomor 3 ya. Nomor 3 udah pada masuk tuh. Kenapa tuh? Udah, Sir. Nomor 3 ini yang ada yang salah-salah dikit sih, nomor 71 doang. Oke, Ada yang nomor kurang. 3. Bentar, wait. Mister pindah ke nomor 3 dulu. Bentar, ini kenapa Mister ada? Teman-teman ada muncul kotak kecil nggak di bagian bawah? Kotak kecil. Mister coba close ya. Ini apa sih? Soalnya di Mister tiba-tiba muncul kotak kecil. Aman ya? Nggak ada masalah di teman-teman kan? Gambar Mister Enggak. masih muncul kan? Ini Mister juga nggak tahu. Masih clear. Belum familiar sama fitur-fitur barunya nih. Oke, sekarang nomor 3 ya. Nomor 3. Udah muncul nomor 3-nya. Ini cuman apa? Mengubah program. Kalau mengubah program biasanya cuma sedikit nih. Kita lihat. Ini di nomor 3 sama kayak tadi nomor 5 nih. Kalau teman-teman tadi sempat ada yang memperhatikan, dia berulang kan? Berulang. Penemuan sama ayo lanjut ini berulang. Nah, sekarang kita cek nih. Tulisan labelnya, Sir. label. Oh iya. Ya ketemu langsung ya. Ini manggilnya salah. Oke, jadinya kayak gini. Terus apa lagi yang salah? Sama LD dev-nya juga, Sir. Dev-nya kenapa? Itu ditambahin itu juga gak? Iya, benar. Oke, jadi kalau ini ada argumen, kalaupun dia kosong, tetap juga ada parameter, tapi parameternya kosong. Ada lagi? Cukup? Iya kayaknya. Lihat nih, orang teliti nih. Apa itu? Jadi kita berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali dari input ya? Oh ya benar, inputnya udah ada integernya ya. Tadi Mister nggak kelihatan. Oke, kita coba running ya. Ini udah cukup ya? Apakah benar? 3. Oke, nice. Aman ya? Wah, ini ngebut nih kayaknya nih fungsi. Clear ya? Enak kan kalau udah tahu dasarnya kita mau diubah-ubah apa-apa enak. Apa? Sir. Aku nemunya ini di komputer Mister tapi punya aku masih belum selesai, Sir. Ya, kok bisa? Maksudnya gimana? Belum selesai. Tuh. Coba di screencast. Ini Radit. Oh, Arkana. Halo Arkana. Faiz. Kemudian sama lagi nih yang baru masuk. Zakaria. Udah nomor 3 semua kan? Suara Mister masuk. Oh, masuk kan ya?
Coba yang nomor 3 yang ada masih masalah dicoba di screencast biar kita Rantes kan, Sir? Rantes kan? ya yang tanda checklist. Oh, pertama 3. Mau diisi 2, diisi Oke, 3, selesai. selesai ya. Oke, sekarang coba Mister cek dulu. Wih, pertama kali nih selesaiin sendiri nih. Dapat dibantu. Asik. Mantap. Kalau masuk ke kepala tuh enak ya, Sir. Iya, makanya kan selalu Mister sekecil apapun pertanyaan, coba ada yang ganjel atau apalah mau diskusi sampaiin aja biar nanti clear Iya, semuanya. Jadi, kebayang ini deh dari ya kan? kemarin-kemarin nanya apa ya nanti ya nanya apa ya. Ya, nomor 3 aman ya. Sekarang kita coba masuk yang nomor 4. Mister 4. new tab lagi. Nomor 4 nih. Tadi nomor 3 udah kita mengimplementasikan fungsi yang nggak ada parameter. Sekarang tuh ada parameternya. Sama persis seperti yang tadi Mister contohin. Cuman bedanya ini dalam satu baris doang. Kalau tadi kan kita pakai beberapa code. Nah, sekarang apa ini? Ubah program untuk mencetak informasi tentang nama Wesley Elan. Nanti inputnya si usernya akan melakukan input. Kemudian kelasnya itu nanti akan dimunculkan juga inputnya. Setelah itu nanti akan ngeprint murid Wesley Elan mengambil kelas 5. Yang ini kan, murid something mengambil kelas something. Somethingnya apa? Parameter ini toh. Nah, kayak tadi yang waktu pesan nasi goreng apa tadi? Lauk sama telur ya kan? Printnya cuma 1 itu ya. Printnya cuma 1 ini. Jadi di bagian bawah ini sebenarnya fungsinya. Untuk ngeprint yang bagian bawah ini. Nah, ini adalah main programnya. Jadi setelah kita buat 2 input main program, masukkan ke dalam argumen fungsi. Selesai. Berarti itu nanti di bawah ubah program itu ada print itu ya? Enggak, karena printnya udah langsung ada di sini kan, di fungsi def-nya. Satu di situ doang. Iya, yang ada itu yang bagian nama sama kelas ini. Nama sama kelas ini apa? Fungsi apa ini? Yang dipakai. Kelas. Input dari user pakai apa? Code-nya. Input kan namanya. Iya, input. Nah, kita masukin aja. Misalnya ini, nama. Jangan pakai bahasa Inggris. Name gitu aja ya. Kita pakai bahasa Inggrisnya. Name sama itu kelas ya. gitu kan. Kelas ya. ini misalnya. Kelasnya jadinya beda. Itu apa? Kelas kok Kalau biru tuh? kelas ini bentuk kelas. Nah, dalam penamaan variabel jangan menggunakan operator yang sudah didefinisikan oleh Python. Crash nanti kita. Jadi jangan itu pakai belajarnya kelas kita ini. kapan? Itu nanti di modul ke hampir ke terakhir deh kayaknya kelas tuh. Karena nanti kelas itu lama dipakai. Bener. Kenapa? Lama banget. Setengah tahun lagi. Sampai setengah tahun. Kan Paling modul kelima kalau nggak salah sih, kalau nggak salah. Ini kan udah 3 kan. 3 itu kalau nggak salah ada 4 lesson ya kalau nggak salah. Nah, nanti ntar lagi 5. Nggak berasa kok kalau coding itu kita aja sampai jam 10 aja nggak berasa kan. Iya, biasanya kita mah lewat. Tapi minggu kemarin kita nggak lewat kita. Iya, nggak lewat. Oke, balik lagi sini. Boleh pakai bahasa Inggris, tapi boleh juga pakai bahasa Indonesia. Cuman pastikan ya, apapun yang pakai kita apapun bahasa yang kita pakai itu jangan sampai itu sudah ada di dalam Python-nya. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja deh semuanya biar enak. Kalau di dalam Python nggak mungkin pakai bahasa Indonesia ya. Oke, balik lagi ke nama tadi. Nama ini kita buat input, ya kan? Inputnya kita kasih tulisan nama D2. Kalau yang kelasnya kita tulis input juga, hint-nya kelas. Nah, ini kan variabel kan? Dijadikan sebagai argumen untuk mengisi parameter ini. Gak apa-apa nama variabelnya itu sama dengan yang nama parameternya, nggak ada masalah. Boleh, nggak akan ada error. Jadi selanjutnya kita tinggal ketik panggil info underscore muridnya. Di dalamnya lihat ini hati-hati ini nama yang pertama. Jangan nulis kelasnya dulu depan. Berarti nama, koma sesuai dengan variabelnya ya. Kelas. Sudah. Kelas king. Kelasnya itu yang nanti diinput sama user ya. Nah, sekarang kita coba running. Namanya Lukman. Kelasnya 10. Nah. Mister kelas 10. Curang.
Ya, ini cuma permisalan doang. Kalau misalnya mah udah perguruan tinggi. Gak ada kelas perguruan tinggi. Masuk UI gak? Kenapa? Masuk universitas apa, Sar? ITB kemarin. Oh, Iya, udah alumni. Nah, ini balik lagi sini ya. Nah, ini ya, keluar kan murid namanya muncul di sini sama seperti ini. Kelasnya sesuai dengan apa yang kita ketikkan 10. Gitu. Sederhana toh. Wih, udah ada yang resen tadi. Udah masuk ke nomor 4 juga ini. Oh, Evan. Ah, ini pasti nanya yang udah jauh-jauh juga nih. pasti Sir. bintang. Wait, Sir. apa? Oke, saya dulu, Sir. Kenapa, Aman? Nomor 2, nomor 4. Apa? Pusat otomatis 2, nomor 4. Aja, udah tumben. nomor 4 aja. Wait, Mister buka dulu yang pusat otomasi 2. Ini yang teman-temannya masih nomor 4. Yang 4 ini aja dah, 4 ini aja dulu. Apalah. Nomor 4, wait. Yang nomor 4 dulu ya teman-teman. Ada yang ini Mister tunggu sampai clear semua nomor 4. Coba Mister cek dulu. Tarpan, mau Mister cek dulu nomor 4. Udah pada selesai belum? Kalau belum selesai, Mister akan coba bahas yang pertanyaan Evan. Ya, Van, nomor 4 udah pada selesai, Van. Yang mana, Sir? Bentar, Van. Nomor 4 udah pada kelar tuh, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 5 dulu, Van. Bentar, Van. Biar nanti bisa bareng-bareng di otomasi 2-nya. Ketiduran, Mister. Udah ketiduran. Siapa yang ketiduran? Saya. Ada pusat tambah, ada tambahan, kerjaan tambahannya dulu. Mister, Jangan tidur dulu. Apa tuh? Bak lagi, punya Sir. aku ini kenapa, Sar? Bak lagi pula. Bentar, apa nih? Ganti dulu share screen-nya. Bentar, Apa, kita Van? Apa, Farel? Punya aku ini. Ini punya aku kenapa, Sar? Apa tuh? Cannot read. Aduh, tulisannya nggak blur. Cannot read properties Lineno. offline. Bentar, Mister cek. Lah, kenapa ini nomor baris kelima kok pakai titik 2? Assignment itu pakai sama dengan, Farel. Baris 56, nama sama dengan input. Baris 5, kelas sama dengan input. Bukan titik 2 input. Ini baris kelima punya Farel. Yang ini. Nah, itu titik 2-nya diganti sama dengan tuh. Bukan titik 2 yang di dalamnya, yang setelah tulisan nama. Nah, itu dia. Kelas sama dengan input. Sekarang. Dah, coba running lagi. begini. Yes. Coba. Nama. Jadi cepat nih. Cepat juga. Oke. Sekarang nomor 5 ya. Habis selesai masuk logika. Oke. Nomor 5. Tadi nomor 5 udah. Ini muncul lagi nih kotak kecil nih. Oh, udah hilang. Oke, nomor 5 ini kita pakai yang ini tadi. Fungsinya berarti kelar ya. Fungsinya kita tahu ya. Ada bulu emas akan diulang 2 kali. Karena kita akan mereuse namanya ya. Menggunakan kembali. Bahasa Inggrisnya reuse. Reuse bulu emas sampai sekolah 2 kali. Habis itu selesai ambil lencanamu. Seperti biasa kita tuliskan fungsinya dulu. Nama fungsinya bebas tadi apa ya? Cetak lencana ya. Cetak lencana apa lencana tadi? Cetak lencana deh gitulah. Sembarang ya. Mau pakai lencana doang juga boleh. Kita ganti aja deh biar nanti membuktikan bahwa apapun nama fungsinya itu nggak ada masalah selama itu benar. Kalau nggak ada ketentuannya ya di sini ini kan nggak ada ketentuannya nih, nggak apa-apa sembarang. Bulu emas. Print. Yang tambahan dulu Evan, tambahan kerjakan dulu tambahan. Ngebak. Yang tambahan ngebak juga. Kayaknya. Belum dicoba itu. Udah kecoba. Serius. Yang tambahan yang bintang yang itu, yang course yang bintang. Iya, tahu. Udah dicoba. Tadi Mister menjelaskan. Nah, ini tadi bulu emas ya, bulu emas. Habis itu nama. Nah, nama ini harus sesuai ya. Ini di copy aja biar nggak berbahaya. Name. Kemudian print lagi sekolah. Oke, seperti ini. Nah, udah jadi rencananya. Nah, terus habis itu baru kita masuk ke algoritma utama atau main program. Masukkan input, cetak pakai fungsi sebanyak 2 kali ya. Kemudian setelah cetak 2 kali, tuliskan print, selesai ambil rencanamu. Ada 3 langkah. Ya, yang pertama adalah buat input. Banyak.
sama dengan inputnya dalam bentuk angka yang nantinya akan kita konversi, kita akan gunakan untuk perulangan. Berarti kita konversi ke dalam bilangan bulat, integer. Input, Mister, ya. Kenapa ya? saya nomor 5, Mister. Nah, ini kan nomor 5 ini. Nomor 4 yang otomasi kedua. Iya, otomasi 2. Wait, bentar. Ini nomor 5 dulu, bentar. Mister ini Nomor kodenya udah sama, tapi di ininya di runningnya nggak bisa, Mister. Kayak masih ada error di outputnya. Oh, ini ada bener nih, ada bug nih nomor 4 nih. Nomor 4 ada bug. Bentar, Mister mau cek dulu bugnya rumah tuh Mister dikasih sama teman-teman. Saya. Mister coba cek dulu. Kasih Mister. Kirim skripnya Mister. Kirim skripnya. Aduh nge-lag. Wait. Nge-lag tuh. Nge-lag punya Mister nge-lag. Terus begini saja. Kalau sungai luar. Ya, Mister kirimin outputnya ya. Kalau kita mencintai Mister. Mister. Sebenarnya udah bener itu. Coba diimplementasikan pakai skripnya yang teman-teman buat. Nah, tadi nomor 5 tadi udah selesai ya, nomor 5 ya. Belum selesai. Tadi Mister nungguin itunya ngelut. Ini Mister lanjutin bentar ya. Habis itu for i agak nge-lag nih punya Mister. In range. Kita mau mengulang sebanyak sesuatu yang ada di input oleh user. Berarti kita ketikkan banyaknya. Setelah itu baru kita panggil fungsi lencana. Oke, setelah itu langkah terakhir yang ketiga, ngeprint yang bagian selesai, ambil lencana. Ya, selesai. Kita coba running. Dan misalnya 3. Oke. Jadi pastikan dulu teman-teman clear sama balik lagi algoritma utamanya, kemudian bagaimana pembentukan fungsinya dan seterusnya. Waduh, nge-lag nih punya Mister nih, nomor 4 ya kebuka-buka. Oh, nomor 4 tidak buka. Ini bugnya. Sudah ketemu. Yang nomor 4 bugnya ini, silakan taruh di mana? Tebak-tebakan kita ya. Yang tadi berhasil sampai ke nomor 4 harusnya bisa langsung menyelesaikan. Mister kasih clue kayak gini. Di chat. Itu bugnya. Harusnya tulisannya kayak gitu. Sejarah Roma kuno. Seharusnya tulisannya kayak gitu. Oh. Kalau teman-teman ngerti berarti bisa. Nggak mengerti, Sir. Nah, ngerti lah itu. Udah aman. Sir. Aman. Udah balik lagi ke nomor 5 yang punya Mister yang otomasi 1. Apanya yang belum? Udah clear itu. Enggak clear lah, Sir. Serius lah. Please lah. Mana ada. Clear udah. Oke, Zakaria gimana? Mister balik ke yang otomasi 1 dulu. Nomor 3, Mister. Nomor 4. Bentar ini kok Mister right kan sih Zakaria? Mana Zakaria tadi? Ya, gimana Zakaria? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 3. Oh, nomor 3 itu jangan dikasih tambahan spasi Zakaria. Yang baris kedua sama 3 itu ada spasinya tuh. Enggak, baris kedua sebelum kata-kata. Nah, itu dihapus saja, pepetin ke itu. Lagi sampai ke mepet yang ini, yang tanda petiknya. Saya bingung. Apa nih? Nomor 4 bagaimana? Yang tanda petiknya Zakaria. Nomor 4. Nah, nanti sabar. Nomor ini Mister mau ini dulu yang otomatis kedua, Mister. Yang otomatis kedua. Sabar, yang otomatis kedua. Di delete satu lagi. Nah, satu lagi yang Zakaria yang atas, satu lagi. Yes. Coba. Nah, jadi yang outputnya itu jangan ditambahin 1 tab lagi ya, Zakaria ya. Sir, please lah, Sir. Masih nggak bisa. Serius nggak bisa? Otomasi nomor 2, otomasi 2 nomor 4 nggak bisa. Please, yang nomor 4 ini ya Zakaria ya. Yang nomor 4 ini sebagai referensi code-nya silakan
apa dipahami dulu, nanti Mister akan balik lagi ke nomor 4. Mister mau coba melihat apa ini masalahnya ya Evan? Please lah, Sir. Sejarah kuno. Sir. Iya, ini ngapain ini? Astronomi. Nah, coba baca deh, baca ininya, baca apa itu namanya, tas panelnya. Ada nggak? Ini ada yang kelewat nih. Masukkan bagian utama dengan input banyak murid. Saat mencetak rekomendasi, cobalah cek jika mengandung astronomi. Jika iya, cetaklah peringatan kelas diadakan pada malam hari. Mana peringatannya itu? Oh. Kan kelewatan kan, makanya teliti dong. Teliti. Aman ya? Mister, saya udah semua tuh sampai peringatan kelas diadakan pada malam hari, saya udah semua, tapi udah hari nggak bisa. Print rekomendasi, if rekomendasi sama dengan astronomi. Sejarah kunonya. Baris ke-9 itu S-nya besar. Kan tadi Mister udah kirim chat tuh. Oh iya. Bugnya belum diganti. Itu yang bikin bugnya. Coba cek lagi. Pantes. Sudah di-run tapi masih aja, Mister. Saya bingung. Kenapa yo? Bentar, ada nomor 5 apa tadi? Oh, nomor 5. Oke, nomor 5 ini. Nomor 5 yang ini. Oh, tadi nomor 5 belum selesai juga. Apa tuh? Kita lihat dulu. Mana tadi? Ini apa sih? Oke, bentar, banyak Raivan, Mister cek dulu. Untuk yang file olahraga, file komik udah oke. Kelas berarti yang bagian bawahnya nih banyak. Coba buka tas panelnya, Evan. Kok Evan? Raivan. Bagian tas panelnya dibuka. Soalnya dibuka. Oke, ngapain ini tadi? Masukkan bagian utama. Yang harus dimunculin gimana? Setelah input, munculin langsung rekomendasi ya. Rekomendasi, tulisannya udah bener. Oke, kemudian peringatan kelas diadakan pada malam hari. Oke, guys, udah bener. Sekarang kita coba algoritmanya. Keinginan rekomendasi sama dengan ambil kelas keinginan, iya, print rekomendasi. Saat mencetak rekomendasi, coba cek jika mengandung astronomi. Jika ya, cetaklah peringatan kelas diadakan pada malam hari. Nah, udah selesai nih, udah bener nih harusnya. Apa yang salahnya? Kan Mister dibilangin ini ngebug, Mister, bukan salah saya. Enggak, berarti tadi udah beres di kelas ya harusnya. Sebentar, bisa cek lagi. Ini ada yang berubah nih pasti. Yang atas ini ada yang berubah nggak? Ada yang dirubah nggak di devnya? Ntar, Mister cek di soalnya. Nggak ada. Nah, Mister mau cek langsung soalnya. Soalnya bener nggak nih? Jangan soalnya ya dirubah nih. Iya sih bener, nggak ada yang dirubah sih. Oke, cuman S tadi ya, S-nya digedein ya. Yang lainnya Masih nggak bisa, Sir. astronomi ya. Sir, nomor 5 Mister saya coba cek dulu. bermasalah, Sir. Nomor 5 keinginan. Ini saya screen test dulu bentar ya. Di hatiku mimpiku. Mister, Astronomi ya. saya nomor ini masa ada yang salah ya? Ya. Coba Mister cek di ininya ya. Di bagian course teman-teman. Yang mana yang salah tadi? Nomor 4 ya. Ntar nomor 4 coba Mister cek dulu. Yang Farel kenapa Farel? Ini udah bener apa gimana nih, Sir nih? Udah ini udah bagus, udah bener nih. Selesai, ambil rencanamu. B-nya itu benar kecil. Coba cek. Cek di ininya, di tas panelnya. Farel. Kayaknya B-nya besar deh. Bulu emas tuh B-nya besar, E-nya besar. E-nya yang mana? Bulu emas, tulisan bulu emas. E-nya besar. Bulu emas, B-nya besar, E-nya besar. Cuman karena detail kecil, guys. Yes, habis itu emasnya E-nya besar. Kok ini udah bisa, udah benar. S-nya besar, S sekolahnya itu. Oh, serba Baris besar. kelima. Oke, masuk kotak. Udah, masuk ya. Oke, terus apa lagi? Dua. Saya ambil rencanamu. Sir, aku tidak bisa, Sir. Belum, Sir, belum. Rencanamu coba dibuka dulu. Allah.
Wait. Oh, Spotify error. Sir, Yang rencanamu itu coba dicek lagi rencanamu. Ambil rencanamu itu. Hah? Tulisannya gimana? Ya, Coba ini. dibuka di tas panelnya, Farel. Oh, Spotify error. Ada titiknya, Farel. Ambil rencanamu Hah? titik. Ambil rencanamu titik tuh, ada titiknya. Titik kurang asam. Titik Baris kurang asam. ke-11. Oke, Titik lanjut kerjain lagi. ini, titik kerjain ini. Titik bener-bener. Bener kan? Titik bikin Oke. kesel. Titik bikin kesel. Sekarang coba semuanya udah bisa masuk ke yang ini bagian kedua. Mana Udah. tadi ini refresh? Bentar, mesti refresh dulu. Salah. Bisa refresh bentar. Bentar ya, minyak Mister agak nge-lag nih. Waduh. Suara Mister putus-putus nggak? Aman. Aman ya? Aman, nggak putus kok. Oke, sip. Mister, kayaknya saya tahu Mister apa yang salah, Mister. Yang kedua, Udah tahu. Sir. Nggak tahu. Lah, katanya tadi tahu. Gimana sih? Mau tahu nggak Mister apa yang salah, Mister? Apa? Oh. Ini kan tanda petiknya 2 nih, ya, terus ini ada tanda petik yang 1, Mister. Yang mana? Iya nggak sih, Mister? Enggak masalah sih itu. Ah, biarin. Coba deh, coba. Mister. Kalau Udah ya? sampai benar nih, gimana, Mister? Udah, coba di running lagi. Bener nggak? Oke. Sir. Hai. Ini bintang kedua gimana, Sir? Nih bingung nih. Oke, bintang kedua ya. Kita masuk ke bintang kedua ya. Bisa kan? Masih nggak bisa. Berarti Capek. suruh nunggu dulu ya. Kita masuk dulu ya bintang kedua ya. Mister search Siap dulu ya, bintang Mister. kedua ya. Nah, Yeay. Mister close dulu bentar ya. Ini agak lemot nih. Mister close dulu bentar. Close maksudnya close ininya, close yang enggak Mister pakai. Oh, aku kira closing buat kita selesai. Bukan, masih ini masih pagi. Masih pagi. Masih pagi. Masih pagi Pagi, ini. Kita menjelang. close dulu tabnya, kebanyakan tab nih ya ini. Jadi agak lemot nih. Jaringannya jadi nomor 5 tadi. Ini nomor 5 ya. Mister selagi screencast nomor 5 nih yang belum selesai di nomor 5. Ini nomor 4 pula nih. Bentar, tadi Mister tadi kelihatannya kayaknya ada kurang satu ya yang belum selesai nomor 5 ya. Hatiku. Yang nomor 5 udah selesai semua ya. Zakaria gimana Zakaria? Tinggal satu nih, Zakaria doang. Zakaria nomor 5 udah ini. Apakah ada problem nomor 5? Bulu emas E-nya besar Zakaria, baris ketiga. Baris ketiga. Mister. Bulu emas E-nya besar. Apa? Kembali nunggu saya makan dulu ya. Oke, boleh. Zakaria yang bulu emasnya E-nya besar ya. Oke. Sekarang Mister coba cek dulu. Oke, kita coba masuk ke ini ya. Zakaria untuk yang nomor 5 mungkin di ini dulu ya, di pending dulu. Di hold dulu supaya nanti Zakaria juga agak ketinggalan di yang bagian kedua. Kita masuk ke pusat otomasi 2 dulu ya. Pusat otomasi 2. Kita nomor 1. Nomor 1 ini balik ke sini. Apa nomor 1 nih jawabannya? Ini fungsinya. Murid bernama dan sebagainya. Label, create label. Namanya Murid bernama Ken apalah terdaftar kelas analisis data. Oke, yang terakhir ya. Mantap. Gitu dong. Mantap. Nomor 1 kalau yang punya Mister itu yang bagian terakhir yang tadi disampaikan oleh dijawab oleh ini oleh Evan. Nah, typing. Nah, yaudah, berarti Mister nunggu nomor 3 ya. Tadi nomor 4 ya. Nomor 4 Mister akan selesaikan nih. Nomor 4. Mister tunggu di nomor 3 ya. Yang teman-teman, ini S-nya buat gede dulu, kalau enggak nanti gak bakalan bisa jadi. Terus apa tadi ini? Banyak murid. Input banyak sama dengan input 21 nomor 4 ini kan.
Ya, tunggu Sir. Supaya saya ikutin. Jangan diikutin, dan cocokin aja sama referensinya punyanya Evan. Tunggu Sir, saya lihat dulu. Mister masih ngetik satu baris, belum ngetik yang lain. Ya, betul juga sih. Kita lanjut lagi ya. Apa? Mister. Apa tuh? Berarti saya sudah benar ya kayak gini ya, Mister. Coba cocokin sama yang nanti Mister kerjain ya. Referensinya punya Mister ya. Terus ini apa? Keinginan. Mister pakai variabelnya sesuai dengan tulisan ini aja ya. Input. Masukkan keinginan Anda. Titik 2. Habis itu kita mau ngapain? Masukkan keinginan Anda. Kalau dia sains, maka rekomendasi. Kalau dia sains, apa? Itu yang baris 12 itu Mister pakai input doang ya? Baris 12. Iya, pakai input doang. Itu saya pakai input ya. Karena apa ya? Banyak murid. Iya. banyak murid. Oh, di looping maksudnya. Di looping kan? Iya kan? Nah, ya betul. Jadi nanti kita akan ngelooping karena di sini lihat ya, masukkan keinginan Anda sama rekomendasi itu terulang 2 kali. Nah, itu berarti udah sadar ya. Udah clear ya. Sekarang langsung Mister konversi. Setelah itu baru masukin for loop-nya. For in range. Kita pakai banyak. Nah, sampai sini udah oke ya. Sama ya Mas ya. Kemudian baru kita masukin yang di looping apa? Ya kan? Keinginan sama yang rekomendasinya. Rekomendasi itu diambil dari kelas ini. Kelas ini udah return hasil dari ininya. Dia akan mengembalikan nilai-nilai yang sesuai dengan variabelnya. Oke ya? Oke. Sampai sini aman, Mas Yan? Aman. Aman. Jadi sudah masukkan keinginan, sekarang masukkan ke kelasnya. Si rekomendasinya. Berarti ini kan rekomendasinya kan kelas nih. Mister misalnya pakai nama yang sama ya. Kelas sama dengan ambil kelas di mana argumennya itu adalah keinginan. Ya kan? Keinginan, Mister punya variabel keinginan, Mister masukkan sebagai argumen. Akan mengisi parameter di sini. Yo, oke dapat. Setelah itu baru kita print. Printnya apa? Rekomendasinya kan? Print rekomendasi titik 2. Benar tulisannya. Oke. Koma kelasnya apa sesuai dengan apa yang dimunculkan di sini. Setelah itu ketika dia ketemu yang namanya astronomi, if kelas sama dengan astronomi, Mister copy dari sini aja daripada Mister tipu-tipuan, maka print. Oh, kalau saya beda ya, if rekomendasi Mister. Kalau nama variabel nggak masalah beda. Yang penting algoritmanya sama. Kalau ini misalnya diganti like rekomendasi nggak apa-apa. Yang penting algoritmanya sama ya. Rekomendasi. Kalau punyanya Raivan itu ternyata pakai variabel rekomendasi, berarti rekomendasi koma rekomendasi. Ya, kalau misalnya itu pakai rekomendasi ya. If rekomendasi strip sama dengannya 2 astronomi. Ya. Udah ya. Sekarang kita coba running nih punya Mister. Ini bener nggak punya Mister nanti ya? Mister nggak tahu juga. Bad input. Kenapa bad input? Oh ya ini. Sorry. Banyak murid 2. Keinginan olahraga. Ada olahraga? Ada. Astronomi. Jar. Tuh, nah, bisa nih. Sir, kok bisa kan? Sir, Bisa. Kena prank Mister lah. Mister lah. Dibilangin bisa. Kena prank lah Mister lah. Mister ngambek lah kena prank. Mister nomor 3 coba bener nih. Aku coba gak bisa. Saya coba nggak bisa. Evan nomor 3 Evan.
Nah, oke. Coba lihat ya yang punya Mister tadi. Ini Mister akan copy ya. Mister akan copy di chatnya. Jangan di copy kode Mister. Jadiin referensi. Coba dipelajari dulu. Mister sambil nanti balik ke Mister nomor 3. kirim di grup nanti kita copy, Sir. Jangan di copy ya. Jangan di copy. Mister kirim di ini, kirim di chat. Tapi jangan di copy. Ini dilihat dulu ya. Mister balik nomor 3 dulu. Yang tadi nomor 3 kayaknya udah pada raise hand tadi. Oke, nomor 3 ya guys, yang bagus skor nomor 3. Nah, bisa Sir, makasih Sir. Jangan Itu di 80 copy. banding berapa sih, Sir? Nggak dikasih tahu, Evan Sir. gimana Jangan di Evan? copy, Evan. Evan inilah. Udah Evan, gila. gimana? Sir, Apa tuh? itu 80 banding berapa sih? Dari tadi nggak bisa ngelihat 80 doang, ini banding 1 atau banding berapa? Yang mana 80? Itu yang itu if score. If score sama dengan 80. Ini Iya. bukan untuk perbandingan ini, Farel. Ini untuk yang Iya kan? ini kan statement, conditional statement. Oh, yang itu. Iya, kalau if skornya berapa, maka dia akan melanjutkan yang bagian bawahnya. Kalau dia ternyata skornya itu di bawah berapa, misalnya di bawah 70, maka dia akan tidak melanjutkan bagian bawahnya. Nanti coba kita bahas ya. Yang pertama, ini kan bilangnya kan perbaiki ya. Kalau perbaiki biasanya itu dia kodenya udah benar. Biasanya ya, kodenya udah benar tapi sengaja disalah-salahin untuk penulisannya. Sekarang lihat di bagian ini. Nomor 1 ini sebenarnya ini mau bentuk apa sih? Yang Mr. Block? Yang Mr. Block ini bentuknya. Ini mau ngebuat apa sebenarnya? Tunggu. Coba tebak. Yang nomor baris ke 1 sampai ke 5 ini mau buat apa? Nilai skornya. Nilai skornya. Iya, nilai skornya dalam bentuk fungsi. Apa tuh? Boleh tanya gak Sir? Apa? Mister nanti kirim kode apa sih? Apa tuh? Skrip untuk pelajaran untuk yang tambahan. Ya, kalau misalnya nggak sempet, ntar Mister akan kirimin di grup ya. Jawabannya Sir nanti biar di copy. Iya. Ya, tapi jadi referensi dulu, kerjain dulu. Nanti kalau misalnya kayak tadi tuh ada bug, nah ambil bugnya aja. Oke. Nah, ini balik ke sini ya. Jadi yang nomor 3 ini baris 1 sampai 5 tujuannya kita mau ngebentuk fungsi. Lihat di sini. Program seharusnya bekerja seperti mana sih? Diperbolehkan untuk berpartisipasi di kompetisi, kemudian bla 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 dan seterusnya. Mana kata-kata fungsinya? Oh, nggak ada ya? Nggak ada dibilangin. Oke, berarti ini kita harus nebak nih. Ini kita tujuannya untuk membentuk fungsi. Jadi, cek dulu. Baris pertama. Ini penulisannya benar belum kalau fungsi di baris pertama kayak gini? Udah benar belum? Menulis fungsi ya. Ini Mister kasih jeda antara main program dan fungsi. Yang bagian atas ini fungsi, bagian bawah ini adalah main program. Nah, Mister kasih hint ya. Baris pertama ini salah nulisnya. Kenapa? Kurang def. Ya kan? Oh iya. Ya, aturannya nih, hati-hati jangan lupa. Nama fungsinya benar, udah oke, pakai parameter, nggak apa-apa pakai parameter, aman. Tapi kasih titik 2, jangan nggak ada. Kalau nggak ada, error. Ya, clear sampai baris pertama dulu. Baris kedua dan seterusnya isi dari fungsi check test. Isinya apa? Tujuannya untuk menyeleksi apakah skornya itu gimana tadi? Jika mereka mendapatkan paling tidak 80 poin di ujian akhir bahasa Inggris mereka, maka dia diperbolehkan untuk berpartisipasi di kompetisi pelajaran regional. Berarti kalau skornya itu paling tidak, tulisannya ya, paling tidak 80 poin. Berarti gimana? Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan? Kalau kalimatnya paling tidak. Lebih kecil sama dengan? Paling tidak berarti kan minimal. Paling tidak. Ini. Aku akan mendapatkan hadiah jika paling tidak nilaiku itu 70. Berarti batas bawahnya apa? Kalau nilaiku 100 aku dapat hadiah nggak? Iya. Kalau aku nilainya 60 dapat hadiah nggak? Enggak. Berarti lebih besar sama dengan apa lebih kecil sama dengan? Lebih besar sama dengan? Nah, lebih besar sama dengan. Oh iya. Oke ya, clear ya. Masuk ya. Berarti ini lebih besar sama dengan, nggak cuma sama dengan doang. Nah, ini kan sengaja disalahin nih tulisannya. Tapi secara algoritma sebenarnya udah benar. Mister.
Iya, gimana? Biasakan lagi Mister, outputnya Mister. Itu yang nomor berapa? Nomor 5. Ah, masa nomor 5 ada bug lagi sih? Kayaknya cuma satu doang deh. Nomor 5, bentar, tadi nomor 5 udah Mister. Nomor 5 ini nggak ada bug ini harusnya. Coba dulu nomor 5. Nomor 5 harusnya nggak ada bug. Harusnya ya. Ntar balik lagi ke nomor 3 dulu lagi ya. Nah, tadi return apa? Tadi aja di mana aja. Else-nya itu apa? Nah, else-nya ini coba cek. Kalau ada if, terus ada else, ini harusnya sejajar dengan if atau memang masuk gini benernya? Harusnya sih kayaknya sejajar lah, Sejajar di kan? Berarti bawahnya i. mundurin. Nah, iya, ini mundurin lagi juga. Kenapa bisa lupa ya? Nah, hati-hati. Makanya kan tadi bisa bilang ya, ini fungsi itu bukan bab baru karena nanti di dalamnya adalah pelajaran kita dari awal sampai sekarang. Nah, itu. Oke. Hati-hati, harus teliti. Else return false. Berarti nggak boleh mengikuti kan, maksudnya kan nggak mengikuti pelajaran kompetisi ini. Udah beres nih fungsi atas. Sekarang kita masuk ke main program. Main programnya pertama ada input. Udah ada, bener. Inputnya dijadikan apa? Dijadikan perulangan. Ini kan masukkan nama sama masukkan skor. Dia karena dia cuma satu, maka dia masuknya cuma satu orang kan. Berarti kalau dua, maka dia akan mengulang 2 kali. Masukkan nama, masukkan skor tes, sama diterima. Ya kan? Sama, ada nama, masukkan skor tes, cek diterima apa enggak. Gitu kan? Ini bagian terakhirnya. Nah, sekarang kita cek. For-nya penulisannya bener belum? Belum. Yang belum apa? Untuk Baris ke-8 nih, udah bener belum? Bintang nomor 4, Mister. Nomor 4. Nomor 4 kita Bintang. Bintang, Sir, bintang. Tambahan. Astagfirullah. Coba sini. Tunggu dulu Bang Evan, santai. Tambahan tunggu dulu ya. Tambahan dikerjakan dulu sendiri. Biar nggak tidur. Nggak tidur dong. Iya. Oke, cek ini ya, lanjut ya di bagian sini bentar ya. Selesai. Kita nama tadi udah, namanya Ken, kemudian skornya pakai integer karena apa? Kita mau masukkan untuk pengecekan. Ini yang kurang baris ke-11. Kita belum masukkan skor argumennya ini. Variabel skor ini kita masukkan sebagai argumen untuk mengisi nilai parameter skor. Ya kan? Soalnya kan nanti akan bandingin nih. Kalau udah ketemu lah true or false-nya baru ditampilin di sini diterima. Udah. Sekarang kita coba running. Harusnya udah bener nih. 1 aja deh, banyak banget nanti. Lukman 80 20. Kenapa ini? Is not defined karena sengaja dia nambah T di belakang ya. Hati-hati. Kalau nambah T jadi dia berbeda. Lukman. Dari mana? Tadi ini ada tulisannya kayak gini nih. Tes. Yang ini nggak ada T-nya. Nih. Oh. Ya, jebakan ini, jebakan Batman nih. Hati-hati. Udah bener. Tadi mah dijebak sama titik, sekarang dijebak sama T. Oke. Ya, hati-hati. Developer. Udah bener. Mister, Apa tuh? nomor 5. Nomor 5 yang bintang. Bukan, Oh, yang mana? yang otomasi 2. Oh, otomasi 2. Ya. Nomor 5 yang otomasi 2 itu nomor 5 ini udah selesai ya. Daftar close dulu yang enggak dipakai ya. Nomor 5 ini bentar. Ini apa? Saya salah masuk. Oh, ya benar ini. Nomor 5 ini program harus meminta banyaknya murid. Lalu untuk setiap murid meminta nilai mereka pada ujian akhir. Kalau muridnya ada 2 berarti masukkan nilai sampai diterima itu diulang lagi. Nah ini kan sama seperti yang code sebelumnya. Coba Revan mana? Suara Revan tadi kan? Nah ditanya Evan tuh. Evan nomor berapa? Masukkan nilai. Kode nomor 4 udah ada di ini kan di Tapi nanti jadiin referensi dulu ya, nomor 4 tuh ya. referensi dulu. Coba kerjain dulu biasa. Nanti kalau ada yang
mentok baru Salah. nyontok. Kalau ada yang salah sekali, jebret. Wait, Zakaria gimana Zakaria nomor 1? Udah ini masih abu-abu nih. Gimana Zakaria? Coba Mister coba cek di Zakaria dulu bentar ya. Kayaknya si kakak dilanjutin nomor 5. Evan, bantu Evan. Nomor 1 itu coba dibuka code-nya Zakaria. Oke. Ya, nah itu kan dia di baris kelima, itu kan dia akan memasukkan argumen ya. Argumennya Ken McCarthy sama analisis data. Nah, nanti printnya berarti di baris kedua, Zakaria. Jadi nanti murid bernama apa? Yang mana berarti? Kira-kira outputnya? A, B, C, D yang punya Zakaria? Yang mana? Coba dilihat di bagian baris keduanya, code-nya. Nah, baris keduanya gimana tulisannya? Murid bernama spasi terdaftar ke, nah itu yang mana? Yang kira-kira tulisannya mirip seperti itu. No, yang nomor 3 itu nggak pakai tanda plus kan? Tanda plus itu nggak akan terprint, nggak akan menjadi output, dia akan menjadi code saja. Nah, baris kedua, baris yang itu. Oke. Oke, silakan di dulu, di typing, bisa tunggu di nomor 3. Jadi kalau kita mau menggabungkan string, itu kita memang pakai operator plus. Dan itu nggak akan muncul nanti di outputnya. Jadi itu hanya untuk operator plus saja. Block text plus Ctrl C. Apa tuh Fasi? Maksudnya Fasi? Thank you Evan. Control C, sir. Control C. Copy. Oh, maksudnya ngopi. Control Mas C. kopi nomor 4 maksudnya. Iya. Jangan di copy. Jadi di ini dulu dijadiin referensi aja. Aduh. Kebetulan di sini semua kita suka menyontek, sir. Betul. Nanti berarti kasih soal tambahan ya. Tidak ada. Apa tuh? Tambahnya kita copy, Sir. Ya, nah, tambahnya nggak ada di ini, nggak ada ntar ya, buat di laboratori, buat project yang menggunakan fungsi. Project yang kemarin kalian buat kan udah ada tuh, kan itu belum ada fungsinya. Buat di dalam project itu nanti ada fungsinya. Share lagi ke Mister. Sekarang? Iya, sekarang kalau udah punya event udah selesai semua. Belum, sir. Ya, belum. Belum apa sudah? Jangan, tapi jangan modifikasi yang kerjaannya kan kemarin kan udah buat project nih. Nah, projectnya itu jangan dimodif langsung di situ, buat project baru lagi, tapi ada fungsinya gitu loh. Jangan mengganti project yang lama ya, project yang lamanya tetap itu. Tapi ada fungsinya. Oke ya. Terserah nanti fungsinya mau dibuat fungsi apa, mau return untuk buat kalkulator, buat input nama, boleh sembarang. Kayak nyari filtering gitu kan, nyari kata ini ada nggak di dalam kalimatku. Nah, itu boleh. Filternya bebas. Buat project itu ya, buat project itu nanti dikumpulin minggu depan sama kayak kemarin. Jangan minggu depan lah. Hari Minggu jam 12 siang kayak kemarin. Oke. Sir. Apa tuh? Ini suara ini siapa kayaknya kita bakal keluar cepet deh kita nih. Dari tadi kita pada cepat semua nggak? Iya nih. Makanya mantap nih. Yo, gaskan lagi ya. Tadi sampai berapa tadi? Nomor 3 ya? Nomor 5 tadi? Udah belum? Yang Zakaria tadi nomor 3 gimana Zakaria? Coba Mister ke Zakaria dulu ya. Kalau udah yang bagi teman-teman yang sudah, aduh. 9.30 Mister. Jaringan Mister merah, bentar. Hah? Apa? Suaranya putus-putus. Daman, Sir. Wait. Jaringan Mister agak nggak stabil nih. Suaranya putus-putus. 9.30. Oh, 9.30. Belum, masih 1 menit lagi. Ya udah, 1 menit berharga Mister. Oke, Zakaria coba lihat di bagian. Nah, oke. Dicek dulu baris pertama itu kita menentukan fungsi kan?
Nah, berarti ada operator apa yang kurang? Oh, bukan. Itu tetap benar sama, itu parameter Zakaria namanya. Jadi itu nggak perlu dikasih tanda petik. Oke, bentar coba cek dulu. Balik ke yang nomor 3 dulu. Nomor 3. Oke, ini ya. Silakan coba lihat di bagian Mister. Nah, sekarang Mister akan benerin dulu yang salah-salah dulu ya, karena ini kan perbaiki masalah. Yang pertama, di baris pertama itu harus ada operator def. Def, check test, score. Mister, kapan waktu kumpulnya yang di laboratori, Sir? Jam 12 pagi, jam 12 siang. Minggu paling lambat. Kalau udah selesai ini, yang tambahan boleh 12 langsung malam, ngerjain. Sir. Hah? 12 malam, jadi hari Senin. Hari Senin. Oh, maksudnya jam 24.00. Ya udah, boleh deh. Mister kasih jam 24.00 deh, boleh. Yeay. Karena kan ini tambahan kan ini tambahan buat project. Jadi Mister kasih spare waktu 12 jam lagi. Sir, kapan Mister diganti guru lain? 2 minggu lagi. Wah, Pas bulan Agustus Mister udah, iya mohon maaf ya Mister, bulan Agustus gak bisa nemenin teman-teman lagi buat belajar bareng ya. Yo. Semangat, tetap semangat. Evan. Oke, balik lagi sini tadi ada nomor 3. Zakaria gimana? Nah, Zakaria udah. Yang pertama kita devnya udah ditentuin. Skornya itu jangan pakai tanda petik, Zakaria. Tetap dihilangkan. Tulisannya skor biasa. Oke, yang sebelah kirinya juga sama. Nah, good. Nah, di dalam panelnya itu nilainya disampaikan bahwa minimal paling tidak 80 poin. Berarti bukan sama dengan doang, tapi lebih besar sama dengan. Itu nomor 3, Sar. Ya, nomor 3 nih. Nomor 3 yang otomasi 2. Otomatis 2, oke. Kemudian nanti returnnya harus true. Karena kalau dia benar, maka maksudnya kalau dia nilainya 80 poin ke atas, maka dia akan mengembalikan return true. Nah, selanjutnya yang dilihat adalah di baris keduanya Zakaria ditambah dulu lebih besar sama dengan 80. Baris keduanya lebih besar sama dengan 80. Kan ada sama dengan tuh, nah lebih besar dulu. Itu 80 benar. Nah, kemudian skornya itu yang sebelum ada tanda sama dengan, ada tanda lebih besar. Sebelum tanda sama dengan. Sebelah kiri ada tanda sama dengan tuh, ditambahin coba. Lebih besar sama dengan. Nah, good. Return true. Nah, terus yang else-nya itu dimundurin satu. Di delete, di backspace, bukan. Di backspace satu tab. Else-nya mundur, return false-nya juga mundur. Yang baris kelima. Baris kelima di delete. Ya, good. Berarti dev-nya udah bener ya. Satu lagi, bentar. Baris ke-1 kurang titik 2. Titik 2-nya punya Zakaria belum muncul. Baris ke-1 yang bagian terakhir, paling terakhir. Setelah tulisan kurung tutup. Nah, betul, titik 2. Titik 2. Nomor 4, Sir. Nomor 4, Bang. Nomor 4 yang apa nih? Iya. Yang 4 yang itu juga, 4. Yang otomasi 2. Iya, otomasi 2. Nomor 4 tadi bukannya udah ada di chat. Iya, tapi masih kayak belum ini juga. Maksudnya dijelasin lagi ya? Iya, Sir. Oke, Coba wait. nih, mau di screencast gak? Boleh. Sebentar. Mister ini dulu. Tinggal dikit lagi nih, Zakaria. Ini sekarang bentar lagi nomor 4 nih. Setelah itu baru yang di bagian bawah itu Zakaria baris ke-10. Ada check test itu diisi dengan variabel score. Zakaria pergi ke baris ke-10-nya. Di dalam tanda kurungnya, cek tes kurung buka kurung tutup. Di dalamnya dimasukkan tulisan skor, variabel skornya. Skornya tulisannya SKOR. Kan pakai variabel SKOR. SKOR. Bukan skor bahasa Inggris, tapi pakai SKOR. Sesuai dengan nama variabel di baris ke-9. SKOR. SKOR. Nah, coba di running lagi. 1 misalnya. Jangan kasih nama sembarang. Oke, nomor tesnya terserah. 50, 70 boleh. Cek tes. Nah, ini tadi jebakannya. Yang ada fungsinya tuh nggak pakai T. Nah, ini ada tulisan T. T-nya dihapus.
Dia dihapus T-nya, habis itu di running lagi. T. Oh, T yang di belakang, Zakaria. Cek tes yang di belakang. TEST. Cuman tulisannya TES doang. Cek tes T-nya yang paling belakang. oke. Udah dihapus? Ya, ya. Yang cek tes baris ke 10. Di sebelahnya kurung tutup. Kurung bukanya mana? Kurung buka. Kanan lagi kanan lagi yang T yang belakangnya. Nah, itu yang dihapus. Kok semuanya tes saja? Nah, TES. Nah, coba di running. Coba 50 boleh, 75 boleh. Nah, sip. Oke, sekarang nomor 4 ya. Nomor 4 kita akan coba bahas login. Sir, saya ada screencast, Sir. Bantu, Sir. Tolong, Oke, Sir. yang ini ya, yang nomor 4 ya. Suara siapa sih? Farel kan? Aku Farel. Iya. Kadang beda-beda, Sir. Suaranya ganti-ganti suara, Sir. Oke, nomor 4 ini ya Zakaria ya. Nomor 4 Coba. ini wait, ini masih awal. Mister coba masuk ke yang nomor 4 aja ya, kita bahas bareng-bareng ya. Kita oke. ketik bareng-bareng aja di nomor 4. Nomor 4 ini dia. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu bugnya. Bugnya di baris ke-9. Huruf S pada tulisan sejarah ganti huruf besar. Kalau awalnya kan huruf kecil nih. Ini bug nih. S-nya ganti huruf besar. Udah? Baris ke-9-nya, nomor 4. Gambarnya juga. Enggak usah. Cuman yang S-nya aja, yang baris ke-9 doang. Menggambarnya astronomi, bola voli, B-nya tetap kecil. Udah semuanya ya. Setelah itu kita benerin penulisan. Oke? Udah nih penulisan yang bugnya udah bener. Sekarang penulisannya. Baris ketiga kita gunakan petik 2. Oh ya, itu titik 1. Nah, Itu string 1. ya harusnya kan string kan petik 1 ya. Oke. Ya. Ini benerin dulu baris ketiga. Bener. Nah, good. Nice. Berarti udah masuk lah ya. Tinggal kita ngetik bagian main code-nya. Tahapannya kita masukin murid. Banyak. Tuh, 1. Yang kedua, kita looping. Nah, saat looping kita tentukan dari banyaknya murid, ya kan? Kalau dia 2, maka loopingnya 2 kali dan seterusnya. Oke, clear ya? Di dalam looping kita masukkan fungsi. Fungsinya apa? Fungsi ambil kelas. Kalau dia rekomendasinya selain bola voli, maka tulis aja rekomendasinya ya bola voli. Tapi, nah ini baris yang keempat tahapannya. Kalau dia ternyata astronomi, maka dia harus dikasih peringatan. Clear ya? Ada 4 tahapan nih yang akan kita pakai. Sekarang kita tulis di main code-nya. Pertama, masukkan banyaknya murid. Murid sama dengan integer karena kita mau buat ke loopingnya dalam bentuk bilangan numerik. Input banyaknya murid. Titik 2. Dapatlah yang pertama. Tahap pertama. Tahap kedua, looping. Looping dengan menggunakan murid yang tadi di input. Karena kita udah menentukan pakai for i ya. Nah, in range. For i in range, range-nya adalah apa nih? Kita isi apa? Apa range-nya? Tulisannya banyak. Oh, punyanya Farel pakai banyak. Iya. Oke, punya Mister pakai variabel murid ya. Tergantung dari nama variabelnya. Kalau variabelnya banyak juga boleh, nggak ada masalah. Kalau Mister pakai variabel murid. Iya, yang penting dia menyimpan nilai ya, menyimpan nilai angka yang tadi dimasukkan oleh user. Tapi saya udah terlanjur nih ganti ke murid, Sir. Hah? Udah terlanjur ganti ke murid, Sir. Mana coba? Ini tadi ganti, ntar tunggu screencast dulu. Ganti sini. Ini udah terlanjur ganti ke murid. Pasinya udah ngantuk pasti. Sabar. Oh ya udah nggak apa-apa. Dilanjutin boleh. Murid juga boleh. Kalau mau pakai sebentar. Farel, itu mepet ke kiri Farel. Jangan ada tab satu kali kayak gitu. Baris ke-12 sama 13. Kalau ada jarak kayak gitu, dia nanti akan masuk ke dalam fungsi. Ini mundurin. Yang mana?
baris ke-12 itu kan ada tab tuh, ada jarak antara pojok kiri. Nah, itu di delete, di backspace. Nah, itu juga sama, baris ke-13 juga sama, pepetin ke kiri. Oh, mundur. Main program Nah. itu wajib mepet dari kiri, Farel. Nggak boleh ada Oke. spasi, nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada Kalau yang ini baru bisa spasi ya. ya, kalau yang fungsi spasi. Oke. Oke. Sekarang balik lagi. Oke. Udah ketemu tadi muridnya, sekarang perulangannya juga udah ketemu, range-nya pakai murid, kemudian titik 2 baru isi. Isinya apa? Ini kan masukkan keinginan Anda, berarti keinginan. Input, masukkan keinginan. Titik 2. Keinginan. Oke. Terus di dalamnya tadi ada if ya, kita mau mencetak rekomendasi kan? Rekomendasi itu di dalamnya udah ada if-nya nih. Tinggal kita masukkan aja, kita panggil. Kelas misalnya, atau rekomendasi, tadi ada yang pakai kata-kata rekomendasi, boleh nggak Pak? Rekomendasi, kepanjangan soalnya. Rekomendasi. Sama dengan ambil kelas. Nah, ambil kelas ini punya parameter keinginan. Nah, jadi kita harus setelah memanggil kelasnya, memanggil fungsinya, fungsi ambil kelas, kita wajib memasukkan argumen. Argumennya dari apa? Keinginan ini kan, yang dimasukkan oleh user. Jadi kita masukkan di sini keinginan. Nah, dapatlah nanti yang rekomendasinya apa? Apakah menggambar, astronomi, dan seterusnya. Kemudian terakhir kita bukan terakhir. Habis itu setelah kita dapat rekomendasinya kita print rekomendasi gitu kan, print rekomendasi titik 2 koma rekomendasi, variabel rekomendasi kita panggil. Nanti kan kita ketemu nih apa dia pakai bola voli, astronomi, menggambar atau apapun gitu kan. Terakhir di bagian ini, di bagian statement if-nya, kalau dia astronomi, kasih peringatan. Ini kan, saat mencetak rekomendasi, cobalah cek. Jika mengandung astronomi, maka mencetak peringatan kelas diadakan malam hari. Kita copy dulu nih, copy. Kita kasih conditional statement di bagian bawahnya, tambahannya. If rekomendasi sama dengan astronomi, maka print tanda petik peringatan kelas diadakan pada malam hari. Dah, selesai. Jadi step keempat adalah kita menyeleksi, tambahan seleksi untuk astronomi doang. Misalnya ada 2, Lukman. Lukman jadi sejarah Roma kuno dong. Ya nggak apa. Satu lagi astronomi. Astronomi. Science. Nah, jadi kelas diadakan pada malam hari. Kalau dia milih astronomi, maka peringatan ini akan muncul. Kalau dia nggak milih astronomi, rekomendasinya, maka dia akan muncul rekomendasinya doang. Wih, sudah 9.43 doang kan, nggak berasa kan sudah. Oke. 9.43. Tunggu, Sir. Penjeritan 2 menit ya. Tunggu, Sir. Tunggu. Oke. Yang Zakaria gimana sembari jalan? Baik. Udah aman yang nomor 3 dan 4? Nomor 3 tadi udah aman ya. Sekarang nomor 4 berarti Zakaria ya. Nomor 4, coba kita cek dulu progresnya Zakaria nomor 4. Oke, masih on the way. Wih, Fasi, Faiz, udah pada selesai nomor 5 semuanya. Oke. Nanti yang untuk bagian tugas tambahan ini kan banyak yang belum selesai ya. Nanti Mister akan coba kirim code-nya untuk dipelajari. Silakan jadiin referensi, boleh. Tapi nanti seperti yang Mister sampaikan ya, coba dulu. Kalau udah mentok, baru lihat referensinya. Referensinya nanti Mister kirim dalam bentuk teks ke ini ya, notepad ke Tinggal di print. ke grup. Jadi nanti kalau misalnya ini
ada yang kesulitan bisa langsung di-open aja di grupnya supaya bisa langsung kebaca di HP. Banyak murid. 2. Masih lama Kak Mister? Enggak, ada 2 menit lah, ntar lagi kita end. Nanti untuk yang lain nanti kita akan Mister akan sampaikan kodenya tadi yang Mister sampaikan di grup. Oke, gimana Farel? Zakaria? Aman? Waduh, Sir, coba Sir, cek dulu Sir, kayaknya ada yang salah nih Sir. Bentar. Udah screencast belum? Coba. Aku pokoknya hari ini harus bisa selesai Sir. Ayo, coba screencast dulu. Sudah Sir. Udah ya? Rekomendasi. P-nya harus digedein. P-nya gedein. Oke. K-nya D-nya gede. enggak? K-nya gede. D-nya gede. Oke, enggak. Udah, oke coba kayak gitu. Harusnya sih udah aman. Coba. Sebentar, print rekomendasinya mana? Print rekomendasinya belum ada. Yang mana? Baris di bawahnya, baris ke-15 itu sebelum if rekomendasi itu ada print rekomendasi dulu. Coba cek di punya Mister. Di baris ke 16. Oh iya, ada print rekomendasi ya. Rekomendasi R-nya besar ya. Itu di bawah baris 15. Print rekomendasi. Tunggu. Tunggu. Tulisannya harus huruf besar R-nya. Iya, tunggu. Nah, terakhir. Oh ya udah, oke. Jadi jangan sampai tidak aman. Rekomendasi titik 2. Udah. Terus digabung sama variabel rekomendasinya. Oh, itu. Di koma ya? Ya, komanya setelah ini, setelah tanda petik, bukan sebelum tanda petik. Oh, setelah tanda petik. Yes. Ini pakai spasi nggak perlu kan komanya? Nggak usah pakai spasi. Itu yang di bagian rekomendasi itu nggak perlu dikasih spasi lagi. Rekomendasi. Begini. Nah, yang di tulisan rekomendasi yang ada stringnya itu nggak usah dikasih spasi. Spasi yang bagian akhirnya. Kan tanda petiknya itu kan ada 2 tuh. Tanda petik akhirnya kan itu ada spasinya punyanya Farel, baris ke-16. Itu dihapus. Iya. Kenapa tadi? Yang rekomendasi titik 2 itu kan ada spasinya tuh. Dihapus spasinya. Nah, begini. Yes. Coba. Harusnya udah aman sih. Tadi banyak murid 2, bukan? Iya, 2 benar. 2 sama sains. Oh. Olahraga sains. Nah, iya. Akhirnya. Nanti untuk yang code selanjutnya yang baris kode ke yang belum ya, 5 sama bintang ke belakang sama yang baris yang pusat otomasi 1 juga bintang itu juga belum ada ya, belum. Mister lihat tadi masih banyak belum yang selesai. Nanti Mister akan kirimkan code-nya di ini ya, di grup ya. Sir. Ya. Nanti kirim yang itu ya, yang otomasi 1 yang bintang. Terakhir. Oke. Dan Mister yang belum nanti Mister akan cek dulu. Yang belum nanti Mister akan cek, Mister kirim di grup lagi untuk untuk code-nya. Oke, kalau gitu berhubung udah 9:49. Udah nggak berasa ya. Iya, sekarang closing kita penutupan dari Windows. Kita wrap up dulu ya sedikit ya. Kita udah belajar mengenai fungsi dasar. Nah, fungsi itu ada yang tadi ya aturannya ya, ada def, kemudian nama fungsi, kemudian parameternya. Nah, sampai sekarang ini yang terakhir kita lagi lakukan itu baris yang nomor 4 dan nanti mungkin di soal-soal berikutnya ada return. Return itu mengembalikan nilai. Makanya tadi ketika kita menyimpan nilainya dalam bentuk rekomendasi, dia isinya bisa berupa bola voli, astronomi, menggambar, sejarah kuno. Nah, terus parameter itu berdampingan dengan argumen. Kalau parameternya ada, maka argumennya juga ada. Argumen itu adalah sesuatu yang akan diisikan ke dalam parameter, kayak di assign gitu. Diisi berapa nih, keinginannya diisi apa.
telurnya tadi diisi berapa gitu misalnya kan. Nah, itu contohnya untuk yang argumen parameter. Oke, sampai sini ada chat, ada apa bertanya? Oke, udah selesai. Kita udah selesai. Kita tutup aja ya untuk permainan pada malam hari ini. Permainan. Coding kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman telah bergabung bersama Mister untuk belajar di Python Start di modul 3 pelajaran pertama untuk fungsi-fungsi dasar kita. Di minggu depan kita akan coba masuk ke dalam fungsi lanjutan untuk membahas lebih dalam lagi mengenai fungsi. Oke, terima kasih semuanya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye. See you next week. Ya. Puasa. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Zakaria, Raivan, Radit, Fadel. Terima kasih sudah mengajar kita hari ini. Ya. Sama-sama, Radit. Oke, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah pakai sofanya aja. Nah, ini selalu ketinggalan bentar.